kadang lupa, hanya jadi ajudan, ada pinandul gitu kawan, ada melihat mungkin. Nah, jadi kita tawaduk saja, walaupun kita dihormati orang, dihargai orang, alhamdulillah jadi ajudan kiai kita kemana-mana, atau jadi ajudan orang sugih kita tidak boleh sombong. Kalau ada orang nak bertamu dengan kiai itu, kiai tidak ada pesan jangan diterima, tidak. Biasanya kiai ini kalau ditamui sidin melayani aja, kita jadi ajudan sidin. Orang hendak bertamu sidin ngalihnya, kita persulit, jangan dipersulit. Kalau hendak juga, Pak boleh ketemu. Kalau beliau tuh senanglah tamu datang, cuman kita pertimbangkan, kesian sidin lelah karena tamu tidak 1-2. Kalau sempian mau juga saya panggilkan, tapi jangan lama Pak ya, jangan lama. Nanti kalau beliau keluar bersalaman sempian, sampaikan apa hajat, setelah itu bulik lagi. Ini kadang 2 batang berokok di rumah guru tuh, rokok guru pulang ambilnya, yang ada berokok. Ini banyak mundur jadi guru ini, datang kada bawa rokok guru diisapnya 2 batang membual. Guru ini bukan sikong doh jadi layani, nanti sempian bulik ada pula yang datang. Nah, jadi kalau kita jadi ajudannya kiai, kita boleh berikan masukan, tapi jangan dipersulit. Kecuali kiai berpesan jam 1, jam 4 saya tidak dapat menerima tamu, nah baru ini kiai kada berpesan, ajudannya bisa udah bisa ketemu katanya, beliau udah istirahat, ada bisa lah maunya. Kalau ada perlu, apa perlunya Pak, penting sangat ya, kalau penting sangat tunggu sebentar Pak ya, saya panggilkan, tapi sempian jangan lama-lama, kesian kesehatan beliau perlu kita pelihara, jangan sombong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, diceritakan dari sahabat Ali karramallahu wajhah, diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda ya Nabi, man shalla sholata ma'al jama'ati, barang siapa yang sembahyang ia akan sembahyang berjamaah, dia berangkat sembahyang berjamaah, kemudian wajalasa
fi halqatil ilmi, dan duduk ia di kelilingan ilmu, di halakah ilmu. Wa sami'a kalamullah, wa sami'a kalamallah, dan mendengar ia akan firman Allah. Wa amila, dan beramal ia bihi, dengannya ilmu. Dia sembahyang berjamaah, kemudian duduk di halakah ilmu, di perkumpulan ilmu, mendengarkan isi firman Allah. Setelah tahu, diamalkannya dengan itu ilmu. A'tahullahu ta'ala, maka memberi akan dia itu orang oleh Allah Ta'ala sittata asya, sebanyak 6 macam perkara. Kita sembahyang berjamaah tadi, kemudian kita kumpul di perkumpulan ilmu, membicarakan tentang ilmu yang dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Maka Allah beri kepada kita 6 macam perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halali. Yang pertama, Allah beri rezekinya daripada yang halal, dipelihara oleh Allah daripada mendapat rezeki yang tidak halal. Karena kalau rezeki tidak halal, itu beresiko kepada pahala amal. Amalnya tidak berpahala kalau rezekinya tidak halal. Maka itu kalau sembahyang berjamaah dipelihara, kemudian selalu kita duduk di majelis ilmu, insyaallah dapat rezeki yang halal. Wa yanju min azabil qabri. Yang kedua, selamat ia daripada azab kubur. Azab di alam kubur itu tidak ada yang sanggup bagi kita. Tidak usahlah diazab yang semestinya dimasukkan ke dalam kubur, jadilah pakai peti, kayunya tembusuk, olah luasnya semeter persegi, masukkan ke dalam tanah, timbun rapat-rapat, tidak ada angin masuk. Kayak apa panasnya di dalam kuburan, kayak apa gelapnya, tidak usah disiksa. Allah balikkan jadilah nyawa kita, lalu kita sadar berada di tempat yang gelap gulita, bernapas payah, menghadang hari kiamat. Kada kuat kita terkurung di kamar saja sebulan, tidak kuat. Ini terkurung dalam peti kuburan. Kata Imam Syafi'i, amalan supaya selamat di alam kubur itu, pertama kita tidak usah gaduh dengan hal orang, tidak usah sibuk membicarakan aib orang. Itu amalan supaya selamat di alam kubur. Jangan menceritakan orang kecuali kebaikannya saja. Kalau kita tidak sanggup menceritakan kebaikannya, sudahlah, kita berdiam jelah, sekedar bercakap tapi tidak mencela.
Yang kedua, supaya enak di alam kubur itu jangan dengki. Penyakit dengki ini rata-rata kita ada. Yang tidak mau dengki dua cuman. Pertama, kedua orang tua tidak pernah dengki dengan anaknya, tidak pernah. Melihat anak sukses dalam usaha, sugih anak, baulah rumah 2 tingkat, ruang tamu pun ber-AC, kursinya tuh kalau kita duduk tenyalam pantat, mantap kursinya. Kita orang tuanya rumah kada bertingkat, kursi plastik, tapi bangga kita melihat anak sukses. Tidak ada tergerintik di hati kedua orang tua mengharapkan anak itu bangkrut, dede. Malah kalau melihat anaknya dalam kesulitan, kita orang tuanya jadi pikiran, itu tidak mau dengki. Kenapa tidak mau dengki? Karena kedua orang tua kasih sayangnya sepanjang masa. Yang kedua, yang tidak mau dengki, guru kepada muridnya. Bagaimanapun muridnya alim daripada dia, guru tidak dengki, guru tidak hasad. Walaupun murid ini nuntut ilmu ke luar negeri, balik lebih alim daripada kita, kita gurunya tidak dengki. Tidak ada punya keinginan santrinya tuh ketulahan, kada pernah. Guru selalu doa baik kepada muridnya. Kenapa? Karena guru sayang kepada muridnya seperti orang tua sayang kepada anaknya. Ternyata hidup ini supaya aman, lain tidak bersayang-sayangan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3, Allah menyuruh kita manusia hidup di dunia ini ada 2. Pertama, jangan suka sedih hati, tidak usah sakit hati. Apapun yang terjadi, jangan sedih, jangan susah. Sawit murah, jangan susah. Pinang murah, jangan sedih. Kelapa murah, jangan sedih. Kopi murah, jangan sedih. Kenapa? Karena kita tidak berkebun. Begitulah bayangannya. Seperti orang tidak berkebun, dia tidak pernah susah hatinya. Maka kita ini, apa yang terjadi di muka bumi, kita tidak punya hak mengatur. Yang ngatur itu Allah. Jangan sedih, jangan hidup bermarah-marahan. Karena kalau kita ini hidup bermarah-marahan, penyakit mudah datang. Katanya sangat tidak baik untuk kesehatan. Kalau sedang marah, dibawa tidur, itu mudah penyakit datang. Makanya menidurkan anak itu pun usahakan jangan ketika dia merajuk. Kadang-kadang kita ini menidurkan anak waktu dia merajuk, dipukul pula pantatnya, ditakuti pula, marah dia, ngamuknya, sampai guring bersisigan masih. Itu katanya tidak baik untuk kesehatan.
Kalau dia masih ngamuk, jangan ditidurkan dulu, biarkan dulu. Nanti baru diayun, baru pakai selawatan. Senang dia, akhirnya tidur. Itu bagus. Jangan dia ngamuk. Kalau dia ngamuk, makin dimarahi, makin marah dia. Kita bawa tidur, bersisigan dia masih, sudah goreng itu masih bersisigan lagi. Bekas nangis itu kurang bagus. Maka itu tujuan hidup kita, jangan sedih hati, jangan sakit hati, tapi bergembiralah menghadapi kehidupan. Yang kedua, hidup ini sibukkan diri dengan ibadah. Sebahagiannya untuk ilmu, sebahagiannya untuk zikir. Sembahyang maghrib untuk zikir sebahagian, sebahagian untuk ilmu. Sembahyang isya nanti untuk wirid pula, berzikir pula, sebahagian lagi ilmu. Itulah tujuan hidup, supaya selamat. Nah, jadi kalau tidak sakit hati, insyaallah hasad hilang. Supaya nyaman di alam kubur, jangan dengki kita dengan keberhasilan orang. Yang ketiga, wa yu'ta kitabuhu biyaminihi, diberi akan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kita kalau buku amalan, catatan amal diberi dari sebelah kanan, itu alamat selamat. Supaya katanya timbangan amal itu berat. Satu, selalu hadir di majelis ilmu. Karena timbangan amal yang memberatkan itu adalah hadir di majelis ilmu. Kata sahabat Abu Hurairah, babun minal ilmi tata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawuan. Kata sahabat Abu Hurairah, satu bab ilmu saja dipelajari itu pahalanya lebih aku sukai daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tingkatan kita ini tipis. Harapan hendak sembahyang sunat 1000 rakaat satu malam tipis. Alangkah tarawih pun banyak yang mencilat. Jangankan 20, yang 8-nya banyak mencilat. Ramadan belum habis, sabnya maju ke depan. Malam pertama sampai ke jalan. Sekali malam 14 saya ke sini habis masuk berenaan. Dalam pagar pun kada penuh. Sudah malam 21 perempuan masuk ke dalam. Kalau malam pertama kan ibu-ibu udah bisa masuk ke dalam masjid di luar. Sekali sudah dekat hujung, bersaing dengan pasar malam, kalah. Ramai pasar malam pada masjid. Apalagi kalau hendak sembahyang sunat 1000 rakaat, ada harapan. Tapi ada amalan yang seimbang dengan itu. Duduk di majelis ilmu lebih baik pahalanya daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Yang keempat, wa yamuru ala sirat kal barkil khatib, nanti menyeberangi titian siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Kalau kita hadir di majelis ilmu sembahyang berjamaah
bertahan kita buat perkumpulan dibacakan tentang ilmu, maka kita nanti melewati titian siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Dalam kitab Sulamut Taufik, titian siratal mustaqim itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pisau cukur. Mendaki ke atas 1000 tahun baru sampai, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Kayak apa sakitnya? Yang dipegang, yang dipijak lebih tajam daripada mata pisau cukur. Kalau amal tidak ada, tidak bisa lulus, nyeberang tidak bisa. Maka kalau jatuh, neraka jahanam di bawah, masuk ke dalam neraka. Kata Imam Syafi'i, ada amalan di samping ini supaya nyaman nyeberang titian siratal mustaqim. 1, hidup berkasih-kasihan, hidup bersayang-sayangan. Kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua kepada anak kandungnya. Karena orang tua sayang kepada anak kandung itu sepanjang masa, tidak pernah henti, terus saja menyayangi. Yang kedua, amalannya supaya enak nyebrang titian siratal mustaqim, birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua itu yang banyak memberi manfaat kepada kita dalam kandungan, sudah lahir, dimandikan, dibajui, disusui, dimakani, nanti dilatih berdiri, dilatih berlari, masuk sekolah, hari-hari diantar masuk TK. Mama terpaksa sekolah TK juga. Nanti sekolah SD tahun pertama ditunggui di kantin. Kalau tinggalkan balik ngamuk dia. Sayang orang tua, berjasa dengan kita, bermanfaat untuk kita. Sekolah SD tamat, hendak masuk sanawiyah pula, rumah jauh, minta belikan sepeda, dibelikan oleh abah mama kita. Masuk aliyah lebih jauh dan tahu gengsi, anak nuka Honda pulang, dah pun lagi bersepeda. Kalau di Pekalongan, anak kuliah bersepeda, anak kuliah bersepeda. Kalau di Tungkal dan hendaknya Honda, dia gengsi bersepeda. Lalu hendak nukar Honda, ditukarakan. Masuk kuliah, ndak beli HP pulang, belikan. Sudah wisuda, hendak kawin pulang, biniakan. Betianan bininya bawanya ke rumah kita, melahirkan di rumah kita, ndak ngasih nama anak, kambing pulang dia ada, belikan pula. Nah, banyaknya orang tua beri manfaat kepada kita. Maka kalau kita berbakti, taat kepada kedua orang tua, nanti nyeberang titian siratal mustaqim bagaikan kilat menyambar. Maka itu jangan dibuat susah lagi orang tua. Orang tua kita sudah puas kita buat susah, maka jangan dibuat susah lagi. Jangan buat menangis orang tua, tapi buatlah tersenyum, nyaman kena di akhirat nyaman. Kemudian yang kelima, yang keenam, wa yuhsyaru ma'an nabiyyin
nanti digiring kita ini beserta para nabi, karena kita di dunia selalu sembahyang berjemaah, tidak pulang kecuali duduk di pengajian, duduk di perkumpulan ilmu sampai jemaah pulang isya. Begitulah kita sampai nanti ke Tuhan, maka nanti digiring kita bersama para nabi, aman lah tuh. Kalau sudah bergiring bersama nabi, aman. Kita di dunia ini saja, kalau jalan macet ikuti aja lah mobil ambulan atau mobil patwal, ikuti. Ada kebetulan gubernur masuk pakai patwal, 3 mobilnya iringi di belakang. Dikira orang kita rombongannya juga, padahal ada, aman lah tuh. Di dunia ini saja begitu. Saya hendak masuk ke tempat haul, tapi dia bisa, mungkin lebih kurang 1 kilo lah dengan gerbang haul tuh. Sudah padat, dia bisa merapat lagi, orang berdirian gimana lagi. Sekalinya datang mobil mewah di belakang, iring-iringan, entah berapa puluh mobil, membawa para habaib, membawa para kiai yang alim-alim, disambut pakai kumpang, bansir bergerak, membuka jalan. Jadi para habaib, para kiai ini langsung dikawal, dipagar tangan oleh bansir tadi. Entah macam mana saya termasuk di situ. Nah, tatulah termasuk. Saya sebenarnya mau keluar karena saya sadar saya bukan habib, bukan kiai. Saya mau keluar, tapi yang ngawal ngomong, ojo metu mas nempel po'o mengkoteko. Artinya jangan keluar, nempel saja nanti sampai. Apa mungkin kelihatannya saya ini habib, mungkin begitu. Maka disuruh terus. Akhirnya digiringlah saya bersama para habaib dengan kiai pakai kumpang pula, pakai rebana kumpang tuh. Majalan undur burit dia maarak nih. Aku tuh ikut di situ sampai ke tempat aman. Coba tarai kalau kita tidak ikut rombongan, pergi dewe, ada dapat masuk ke situ. Nah, kita digiring bersama para nabi, malaikat bukakan jalan. Kalau sini bansir bukakan, sana malaikat, tidak ada hisab. Apa amalannya? Selalu sembahyang berjamaah, habis itu jangan bulik, duduk di halakahnya, duduk di kelilingan orang membaca ilmu, maka digiring bersama para nabi. Wa banallahu lahu baitan, dan Allah bangunkan baginya orang yang sembahyang berjamaah, setelahnya duduk di halakah ilmu mendengarkan pengajian, dibuatkan satu rumah di mana fil jannati, di dalam surga. Ini bangunannya min yakut hamra, daripada batu yakut yang kemerah-merahan, bukan bata, bukan dari bata, dari batu yakut yang kemerah-merahan. Baginya itu rumah arba'una baban, pintunya 40. Kayak peganalnya yuk. Seganal apapun rumah kita di Tungkal nih, dia ada yang pintunya 40 buah. Paling ada 4 pintunya. Kok kalau tingkat 2, tingkat 1, 2 aja pintunya. Itu pun pintunya kadang kalau keluar juga di atas. Besarnya rumah yang disiapkan Allah nanti di dalam surga.
Nah, jadi Imam Syafi'i, amalan orang supaya nyaman masuk surga, satu, kerjakan perintah Allah. Dua, tinggalkan larangan. Tiga, tawadu. Hidup harus merasa rendah. Ketika kita belum berilmu dengan sudah berilmu sama. Ketika kita belum jadi pejabat, setelah jadi pejabat sama. Tidak ada merasa lebih hebat, tapi merendah. Ketika kita masih susah, dengan sugih sama. Kawan tetap kawan. Jangan sampai waktu susah kita berkawan. Sekali sugih kita betul pinandu lagi. Kita kada sugih belum. Punya sugih. Ada bati haro. Begitu pula waktu kita belum jadi pejabat, kita berkawan baik. Sudah jadi pejabat pun kita tetap baik. Tawadu. Jangan kadang lupa hanya jadi ajudan, ada pinandu lagi di kawan, ada melihat mungkin. Nah, jadi kita tawadu saja, walaupun kita dihormati orang, dihargai orang, alhamdulillah. Jadi ajudan kiai kita kemana-mana, atau jadi ajudan orang sugih kita tidak boleh sombong. Kalau ada orang nak bertamu dengan kiai itu, kiai tidak ada pesan, jangan diterima, tidak. Biasanya kiai ini kalau ditamui sidin melayani aja. Kita jadi ajudan sidin. Orang hendak bertamu sidin ngalihnya, kita persulit, jangan dipersulit. Kalau hendak juga, Pak boleh ketemu. Kalau beliau tuh senanglah tamu datang, cuman kita pertimbangkan. Kesian sidin, lelah, karena tamu tidak 1-2. Kalau sempian mau juga, saya panggilkan, tapi jangan lama Pak ya, jangan lama. Nanti kalau beliau keluar bersalaman sempian, sampaikan apa hajat. Setelah itu bulik lagi. Ini kadang 2 batang berokok di rumah guru tuh. Rokok guru, bilang ambilnya. Ini ada berokok. Ini banyak mundur jadi guru ini. Datang kada bawa rokok. Rokok guru diisapnya 2 batang membual. Guru ini bukan sikong doh jadi layani. Nanti sempian bulik ada pula yang datang. Nah, jadi kalau kita jadi ajudannya kiai, kita boleh berikan masukan, tapi jangan dipersulit. Kecuali kiai berpesan jam 1, jam 4 saya tidak dapat menerima tamu. Nah, baru ini kiai kada berpesan, ajudannya bisa udah bisa ketemu katanya, beliau udah istirahat, pada bisa lah maunya. Kalau ada perlu, apa perlunya Pak, penting sangat ya. Kalau penting sangat tunggu sebentar Pak ya, saya panggilkan, tapi sempian jangan lama-lama, kesian kesehatan beliau perlu kita pelihara. Jangan sombong kita. Jangan sombong. Sama aja ketika belum dengan sudah jadi, kita tetap baik dengan orang, tidak ada membeda-bedakan. Kita tetap kawan, kita tetap kenal. Tidak berarti kita kayak kada kenal, jangan. Walaupun kita dapat kepercayaan yang sudah luar biasa. Itu bagian daripada tawadu. Kemudian yang keempat, amalan masuk surga itu mengasihi para aulia, mencintai para ulama. Mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah
kita menuju masuk ke dalam surga. Berkah kita selalu sembahyang berjamaah, kemudian selalu duduk di halaqah ilmu. Mudah-mudahan ini menjadikan sebab dosa diampuni berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.